Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akuntansi G. Di sini kami akan memaparkan mengenai proposal bisnis plan produk kami yaitu dimsum nyam. Namun sebelum ke video pemaparan kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Angguna Piansarianti dengan NPM 243403111212. Halo, perkenalkan nama saya Alia Maisarah. Perkenalkan, nama saya Nazwa Herwiyandini Putri dengan NPM 243403111217. Perkenalkan, saya Melisa Ganditia Arpah dengan NPM 243403111219. Latar belakang, ide bisnis dimsum muncul karena tingginya permintaan terhadap makanan ringan yang praktis dan lezat, serta tren makanan kekinian yang mengemas makanan tradisional secara modern. Dimsum menarik berbagai segmen konsumen dengan fleksibilitas bahan seperti ayam, udang, daging, dan sayuran, serta dapat disajikan sebagai cemilan atau hidangan utama. Biaya produksi yang rendah membuat bisnis ini ideal dimulai dengan modal kecil, namun berpotensi meraih keuntungan besar. Fleksibilitas penyajian dan daya tarik modern menjadikan bisnis dimsum menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Dalam sebuah usaha pentingnya memiliki visi serta misi. Maka visi dari kita yaitu menjadikan dimsum ini sebagai pionir dan pilihan utama dalam penyajian serta menghadirkan inovasi rasa juga varian dimsum yang unik. Sedangkan misi dari kita yaitu yang pertama menyediakan dimsum yang dibuat dari bahan-bahan yang segar dan berkualitas tinggi serta diolah secara higienis. Yang kedua, menghadirkan varian dimsum yang menarik dan juga inovatif. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang cepat, ramah dan memuaskan kepada setiap pelanggan. Selanjutnya kita akan membahas bab 2 pembahasan pada deskripsi produk. Dimsum adalah makanan khas Tiongkok yang diolah menggunakan resep yang otentik. Dimsum ini dibalut dengan kulit pangsit tipis, kemudian dikukus, dan memiliki perpaduan rasa yang nikmat dan tekstur yang lembut di bagian luar yang menggugah selera. Customer segment menargetkan 3 segmen utama, yaitu penggemar kuliner, anak muda yang mencari makanan cepat saji, dan orang yang aktif di media sosial. Terfokusnya pada segmen ini diharapkan dapat membangun basis pelanggan yang kuat dan berpengaruh. Value proposition bisnis dimsum ini berfokus pada penyediaan produk yang fresh dan berkualitas tinggi, memastikan setiap dimsum yang dijual dalam kondisi terbaik. Selain itu, tersedia variasi menu yang beragam, memberikan pilihan kepada pelanggan sesuai selera mereka. Pengemasan dirancang dengan praktis dan efektif sehingga memudahkan pelanggan untuk menikmati produk kapan saja. Untuk meningkatkan kenyamanan, bisnis ini juga menyediakan layanan pengantaran langsung ke tempat pelanggan, memastikan kepuasan dalam setiap pembelian. Model bisnis kanvas yang selanjutnya yaitu channel atau saluran, di mana channel atau saluran ini adalah media yang digunakan untuk memasarkan produk, mengirimkan produk atau layanan kepada pelanggan, dan juga bisa digunakan untuk berkomunikasi secara langsung dengan calon pelanggan. Ada beberapa jenis saluran yang dapat digunakan dalam bisnis, namun kelompok kami itu memilih menggunakan channel atau saluran secara online melalui media sosial yaitu WhatsApp dan Instagram. Selanjutnya yaitu customer relationship, di mana customer relationship ini adalah cara-cara yang digunakan oleh si pembisnis atau si penjual untuk membangun dan menjaga hubungan dengan si calon pelanggan. Contohnya yang pertama yaitu pelayanan yang ramah dan responsif, di mana pelayanan yang baik adalah kunci untuk mendapatkan respon yang positif dari pelanggan. Yang kedua yaitu interaksi di media sosial. Dengan menggunakan platform media seperti WhatsApp dan Instagram bisa digunakan untuk berinteraksi langsung dengan si calon pelanggan. Yang ketiga yaitu dengan adanya penawaran khusus atau promosi bisa menarik pembeli baru dan bisa mendorong kunjungan ulang dari pembeli lama.
Selanjutnya, revenue stream atau sumber pendapatan. Dimsum ini memiliki peluang yang menjanjikan karena disukai banyak masyarakat. Dari segi bahan baku juga relatif terjangkau sehingga memiliki potensi besar yang menguntungkan. Selain itu, ongkos dari pengantaran juga berpengaruh pada bertambahnya keuntungan. Lalu ada key activities atau kunci utama dalam bisnis. Tentunya, memproduksi dimsum homemade yang sudah pasti lebih sehat dan higienis karena bahan bakunya pilihan dengan inovasi rasa yang lebih nikmat. Key resource atau sumber dayanya itu apa aja sih? Yang pertama ada aset produksi atau bahan baku. Yang kedua ada karyawan yang dimana sekarang ada karyawan tersebut masih kita sendiri. Yang ketiga modal usaha. Yang keempat alat transportasi. Dan yang kelima pengelola konten, yang mana hal itu merupakan hal terpenting dalam pemasaran bisnis online ini. Selanjutnya ada key partners atau mitra kerjanya dengan siapa saja. Yang pertama bisa dengan supplier bahan baku, yang kedua bisa dengan Maxim atau Gosen yang melakukan pengiriman. Dan yang terakhir ada cost struktur atau struktur biaya yang dikeluarkan. Di antaranya ada biaya tetap seperti peralatan dapur, lalu ada biaya variabel seperti bahan baku tepung, daging ayam, kemasan, dan bahan lainnya. Selanjutnya yaitu analisis SWOT, di mana analisis SWOT ini adalah cara untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman dari bisnis kita. Yang pertama yaitu kekuatan atau strength, di mana kita itu menggunakan bahan berkualitas tinggi dan juga resep yang enak sehingga bisa menarik pelanggan yang menyukai makanan enak, sehat, dan bergizi. Yang kedua yaitu kita bisa menawarkan varian dimsum yang sehat, terutama untuk orang yang vegetarian. Yang kedua yaitu kelemahan atau weakness, di mana kadang-kadang kita itu kesulitan untuk mendapatkan salah satu bahan baku tertentu jika kita bergantung pada hanya satu-satunya pemasok, seperti kesulitan dalam mendapatkan buah alpukat satuan. Yang ketiga yaitu peluang atau opportunity, di mana di zaman sekarang banyak sekali orang yang lebih peduli terhadap kesehatannya. Jadi kita bisa menawarkan dimsum yang lebih sehat seperti dimsum alpukat dan dimsum ayam sayur. Yang keempat yaitu ancaman atau threats, di mana ada beberapa ancaman atau threats. Yang pertama, banyaknya pesaing di bisnis dimsum sehingga kita kadang kesulitan untuk mendapatkan pelanggan. Yang kedua yaitu selera makan orang bisa berubah-ubah, sehingga kita harus tetap inovatif agar dimsum kita terus menarik. Yang selanjutnya yaitu rencana pemasaran, di mana kita itu menggunakan media sosial yaitu WhatsApp Business dan Instagram untuk memasarkan produk kami. Dan juga kita menggunakan testimonial atau ulasan dari pelanggan. Selanjutnya yaitu analisis pasar, di mana target pasar kami itu dari anak-anak sampai dewasa di usia 10-35 tahun yang aktif di media sosial. Selain itu juga target pasar kami yaitu penggemar kuliner. Aspek mekanisme produksi terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, faktor-faktor produksi yang digunakan seperti bahan-bahan utama dalam pembuatan dimsum. Di sini kita menggunakan ayam, sayuran, tepung tapioka, kulit dimsum, serta penyedap rasa. Dan peralatan seperti chopper, alat mengaduk adonan, alat pengukus, dan lemari pendingin untuk menyimpan menjadi faktor penting dalam produksi dimsum. Kedua, proses produksi. Poin A, persiapan bahan baku. Bahan-bahan seperti daging yang sudah dipotong atau dicincang halus, bumbu penyedap dipersiapkan untuk dicampurkan ke dalam adonan isian. Poin B, pembuatan isian. Campurkan daging yang sudah dicopper, sayur, dan bumbu diolah hingga menjadi adonan yang halus dan rata. Poin C, pembentukan dimsum. Kulit dimsum diisi dengan adonan isian. Setiap dimsum dibentuk sesuai jenisnya. Misalnya, siomay, gyoza, atau wonton dengan ukuran dan bentuk seragam. Poin D, pematangan. Dimsum dikukus dengan suhu tinggi selama 30-45 menit atau sesuai jenisnya. Ketiga, mekanisme produksi. Poin A, pengemasan. Setelah matang, dimsum didinginkan dan kemudian dikemas. Untuk produk yang dijual dalam keadaan segar, pengemasan menggunakan wadah yang praktis dan higienis.
Poin B, penyimpanan. Dimsum segar disimpan di lemari pendingin untuk menjaga kualitasnya. Dimsum disimpan di freezer dengan suhu yang tepat untuk menjaga ketahanan produk dalam jangka panjang. Poin C, distribusi. Produk dimsum siap ditawarkan melalui berbagai saluran dan dipasarkan. Yang selanjutnya, rencana sumber daya manusia. Yang pertama ada manajer produksi. Selain memastikan target tercapai dan mengkoordinasi tim, manajer juga mempunyai tugas untuk mengatur jadwal produksi, stok bahan baku, dan kapasitas tenaga kerja, serta memonitor penggunaan bahan serta tenaga kerja, dan meningkatkan proses produksi dari segi waktu dan biaya tanpa mengorbankan kualitas. Yang kedua ada chef yang mengolah, memasak, dan mengembangkan resep. Yang ketiga ada asisten dapur yang membantu chef. Yang keempat ada tim pemasaran tentunya untuk merencanakan strategi promosi pada produk dimsum. Dan yang terakhir ada kurir yang mengantarkan dimsum dengan memastikan kualitas dan kebersihan produk selama pengiriman serta memberikan pelayanan. Yang selanjutnya, rencana sumber daya manusia. Yang pertama, ada manajer produksi. Selain memastikan target tercapai dan mengkoordinasi tim, manajer juga mempunyai tugas untuk mengatur jadwal produksi, stok bahan baku, dan kapasitas tenaga kerja, serta memonitor penggunaan bahan serta tenaga kerja, dan meningkatkan proses produksi dari segi waktu dan biaya tanpa mengorbankan kualitas. Yang kedua, ada chef yang mengolah, memasak, dan mengembangkan resep. Yang ketiga, ada asisten dapur yang membantu chef. Yang keempat, ada tim pemasaran tentunya untuk merencanakan strategi promosi pada produk dimsum. Dan yang terakhir ada kurir yang mengantarkan dimsum dengan memastikan kualitas dan kebersihan produk selama pengiriman, serta memberikan pelayanan yang baik terhadap pelanggan. Sebuah usaha pasti memiliki rencana anggaran dan juga keuangan. Sumber dana yang kita miliki berasal dari modal pribadi. Biaya-biaya yang dikeluarkan mencakup biaya bahan baku, biaya peralatan, dan juga biaya kemasan, yang mana 3 hal itu menjadi acuan untuk menghitung HPP, harga jual, dan juga laba rugi. HPP yang kita peroleh setelah menambahkan keuntungan adalah sebesar 177.450. Kemudian dijual seharga 5.500 per 3 pieces. Kita sudah sampai di bab terakhir, yaitu bab 3 penutup. Kesimpulannya, produk dimsum ini menawarkan cita rasa autentik dengan kualitas terbaik untuk kepuasan konsumen. Kami optimis bahwa produk ini akan mendapatkan tempat di hati para pecinta kuliner karena keunggulan yang kami tawarkan hingga menjadi produk yang diminati secara luas dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan bisnis kami. Sekian pemaparan dari presentasi kelompok kami. Sekian pemaparan proposal dari kelompok kami. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.